Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Been broke for 27 years, I ain't going for 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Nugraha dari kelas KSI 2A ingin mempresentasikan materi kombinatorial yang merupakan tugas mata kuliah matematika distrik. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan terkait materi kombinatorial. Nah, dalam materi kombinatorial ada beberapa sub pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah kaidah dasar menghitung, yang kedua adalah prinsip inklusi dan eksklusi, yang ketiga permutasi, yang keempat kombinasi, yang terakhir adalah prinsip sarang burung merpati. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu kombinatorial. Nah, kombinatorial merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek-objek. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh melalui percobaan proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Solusi yang ingin dicapai dalam kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung kontri jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi atau mencacah semua kemungkinan susunannya. Adapun contoh kasus dalam kombinatorial adalah berapa banyak susunan kata sandi yang terdiri dari 6-8 karakter yang dapat disusun dari susunan huruf dan angka, di mana huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Baik, untuk pembahasan pertama adalah terkait kaidah dasar menghitung. Dalam kombinatorial ada dua kaidah dasar menghitung. Yang pertama adalah kaidah perkalian atau rule of products dan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Apa itu kaidah perkalian? Kaidah perkalian dapat diasumsikan bila percobaan 1 menghasilkan P hasil kemungkinan jawaban, percobaan 2 menghasilkan Q hasil kemungkinan jawaban, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, akan terdapat P kali Q hasil percobaan. Sedangkan kaidah penjumlahan diasumsikan bila mana percobaan 1 menghasilkan P hasil kemungkinan jawaban, percobaan 2 menghasilkan Q hasil kemungkinan jawaban, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, yaitu percobaan 1 atau percobaan 2, akan terdapat P tambah Q kemungkinan hasil percobaan. Contoh soal kaidah perkalian. Contohnya adalah sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate dan sop, serta ketiga jenis minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Nah, jika setiap orang boleh memesan satu makanan dan satu minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Penyelesaiannya adalah dari persoalan di atas, kita dapat mengetahui bahwasannya ada 5 jenis makanan, yaitu nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Dan ada 3 jenis minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Nah, dari persoalan di atas, kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menemukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang akan dipesan. Di mana sebelumnya kita mengetahui ada 5 jenis makanan, yaitu nasi goreng, roti, soto ayam, dan sate, dan sop. Dan ada 3 jenis minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Sehingga di sini kita dapat menggunakan kaidah perkalian untuk menemukan jawabannya, di mana kita dapat mengasumsikan N1 adalah banyak makanan yang dapat dipesan, N2 adalah banyak minuman yang dapat dipesan, dan yang ditanya adalah banyak pasangan makanan dan minuman. Maka kita menggunakan kaidah perkalian, N1 dikali N2 sama dengan 5 dikali 3, dan hasilnya ada 15 cara untuk mencari pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Baik, selanjutnya adalah contoh kaidah penjumlahan. Misalkan ada 2 buah dadu yang berbeda warnanya, yaitu merah dan putih, yang dilontarkan. Ada berapa macam cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 dan angka 8. Nah, penyelesaiannya di sini kita sudah mengetahui bahwasannya ada 2
ada dua dadu yang berbeda warnanya, yaitu dadu merah dan dadu putih. Dan ditanya adalah berapa cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 dan angka 8 dari kedua dadu tersebut. Nah, cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 adalah sebagai berikut, di mana dadu merah dan dadu putih. Untuk mendapat angka 4, kita dapat menjumlahkan 1 dan 3, 2 dan 2, 1 tambah 3, 2 ditambah 2, dan 3 ditambah 1. Di mana di sini terdapat 3 cara untuk mendapatkan jumlah angka 4. Sedangkan untuk mendapatkan jumlah angka 8 adalah 2 ditambah 6, 3 ditambah 5, 4 ditambah 4, 6 ditambah 2, dan 5 ditambah 3. Di mana di sini ada 5 cara untuk mendapatkan jumlah angka 8. Sehingga di sini kita dapat menggunakan kaidah penjumlahan untuk mendapatkan berapa banyak cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 dan angka 8 atau angka 8. Nah, jadi untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau angka 8 adalah 3 ditambah 5. Adalah sebanyak 8 cara untuk mendapatkan angka 4 atau angka 8 tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada perluasan kaidah dasar menghitung. Ternyata, kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Jika N percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, sampai Pn hasil percobaan yang mungkin terjadi, yang dalam hal ini setiap P1 tidak tergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah untuk kaidah perkalian atau rule of products-nya adalah P1 dikali P2 dikali titik-titik kali Pn hasil percobaan. Untuk kaidah penjumlahan rule of sum-nya adalah P1 ditambah P2 ditambah titik-titik ditambah Pn hasil percobaan. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk perluasan kaidah menghitung. Contoh pertama adalah berapa banyak kata yang terdiri dari 3 huruf yang dibentuk dari huruf huruf R, I, dan A jika pengulangan diperbolehkan. Nah, penyelesaiannya adalah di sini kita disuruh mencari banyak kata yang terdiri dari 3 huruf, di mana 3 huruf tersebut adalah huruf R, I, dan A jika pengulangan diperbolehkan. Nah, dalam persoalan ini terdapat 3 kegiatan percobaan, yaitu percobaan 1 memiliki huruf pertama, percobaan 2 memiliki huruf kedua, dan percobaan 3 memiliki huruf ketiga. Di mana percobaan 1 atau P1 itu adalah R, P2 atau percobaan 2 adalah I, dan P3 atau percobaan 3 adalah A. Nah, di mana masing-masing percobaan tersebut memiliki 3 kemungkinan jawaban. Karena pengulangan diperbolehkan, maka baik huruf pertama, huruf kedua, ataupun ketiga dapat diisi dengan huruf A, B, atau C. Untuk mencari banyak kata yang terdiri dari 3 huruf dapat dibentuk berarti percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 dilakukan secara serentak. Nah, di sini kita menggunakan kaidah penjumlahan, di mana terdapat 3 dikali perkalian. Mohon maaf sebelumnya, di sini kita menggunakan kaidah perkalian, di mana terdapat 3 dikali 3 dikali 3 dan menghasilkan 27 kemungkinan jawaban. Baik, kita masuk ke contoh kedua. Di sini soalnya adalah kata sandi atau password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter, di mana tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak kata sandi yang dapat dibuat? Penyelesaiannya adalah di sini kita mendapati bahwasannya sebuah kata sandi atau password yang panjangnya 6-8 karakter itu boleh diisi berupa huruf ataupun angka. Jadi jumlah karakter atau kata sandi, jumlah karakter kata sandi adalah sebanyak 26 huruf, yaitu A sampai Z, dan 10 angka yaitu 0 sampai 9. Sehingga jumlahnya ditambahkan
adalah 36 karakter yang dapat mengisi kata sandi. Dan untuk jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 6 karakter, kita di sini menyediakan 6 kotak atau 6 tempat yang bisa diisi oleh masing-masing karakter. Sehingga di mana satu tempat ini berisikan 36 karakter. Jadi ada 6 karakter yang dapat mengisi masing-masing kotak tersebut. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwasanya 36 pangkat 6 untuk mengisi setiap kotak yang kita sediakan tersebut. Dengan kaidah perkalian, kita dapat mencarinya yaitu 36 kali 6 kali 6 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 atau 36 pangkat 6 yang hasilnya adalah 2.776.782.336. Adapun jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 7 karakter, kita menyediakan 7 kotak ataupun 7 tempat di sini untuk diisi oleh masing-masing satu karakter, sehingga ada sebanyak 36 pangkat 7 yang pangkat 7. Dengan menggunakan kaidah perkalian, di sini kita dapat mencarinya yaitu 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 atau 36 pangkat 7 yang hasilnya adalah 78.360.164.096. Untuk jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 8 karakter, kita menyediakan 8 tempat atau 8 kolom kotak di sini untuk diisi oleh masing-masing satu karakter. Maka kita dapat menggunakan kaidah perkalian yaitu 36 dikali 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 36 atau 36 pangkat 8 yang hasilnya adalah 2.909.907.456. Untuk jumlah keseluruhan kata sandi, kita menggunakan kaidah penjumlahan. Artinya, dari jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 8 karakter, kita tambahkan dengan yang 7 karakter, dan ditambahkan juga dengan yang panjangnya 8 karakter. Sehingga di sini kita menggunakan kaidah penjumlahan. Adapun jumlahnya adalah untuk panjang kata sandi dengan panjang 6 karakter adalah 2.176.782.336 ditambah dengan ditambah dengan jumlah kata sandi dengan panjang 7 karakter yaitu 78.364.164.096 ditambah jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 8 karakter yaitu 2.109.907.456 yang hasilnya adalah 2.901.850.833.888 buah kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Untuk soal ketiga, misal terdapat 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Perancis, dan 10 buah buku berbahasa Jerman, di mana masing-masing buku berbentuk berbeda judulnya masing-masing. Berapa jumlah cara memilih untuk 3 buah buku masing-masing dari tiap buah buku yang berbeda bahasa dan 1 buku sembarang bahasa. Nah, di sini kita diberikan 2 persoalan dari 1 soal di atas, di mana persoalan pertama adalah 3 buah buku masing-masing dari tiap buku tiap buah buku yang berbeda bahasa, artinya ketiga-tiganya.
Sedangkan yang B adalah satu buah buku sembarang bahasa, artinya tidak ditentukan mau yang bahasa Inggris, Perancis, ataupun Jerman. Untuk yang jumlah cara memilih 3 buah buku, masing-masing 3 dari tiap bahasa adalah 6 dikali 8 dikali 10. Mengapa? Karena di sini kita diminta untuk mencari 3 buah buku yang masing-masing dari tiap buah buku yang berbeda bahasa. Artinya ketiga-tiga buah buku tersebut kita jumlahkan. Ini kita di sini menggunakan kaidah perkalian, yaitu 6 dikali 8 dikali 10 yang hasilnya ada 480 cara untuk memilih 3 buah buku yang dari tiap buku yang berbeda bahasa. Adapun untuk mencari jumlah cara memilih satu buah buku sembarang bahasa adalah 6 ditambah 8 ditambah 10 adalah 24 cara. Karena di sini kita menggunakan kaidah penjumlahan, di mana satu buku tersebut tidak ditentukan mau bahas apa. Artinya tidak dilakukan penjumlahan secara langsung atau tidak menggunakan kaidah perkalian. Baik, contoh selanjutnya. Contoh keempat adalah berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 5999 itu sendiri, yang A semua angkanya berbeda dan B boleh ada angka yang berulang. Nah, penyelesaiannya kita menyediakan 4 kolom atau 4 tempat di sini. Mengapa? Karena di sini kita angkanya adalah angka ribuan yang akan diisi nantinya. Untuk soal soal A, semua angkanya berbeda. Nah, untuk mengisi semua kolom di atas, kita menggunakan bilangan ganjil saja, di mana ada 5 kemungkinan angka atau angka yang dapat diisi pada setiap kolom di atas, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk posisi satuan ada 5 kemungkinan angka, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, untuk posisi ribuan ada 8 kemungkinan angka. Mengapa? Karena di sini tidak boleh ada angkanya harus berbeda, berarti tidak boleh ada angka yang sama dan angkanya tidak boleh dimulai dari 0. Nah, untuk posisi ribuan ada 8 kemungkinan angka, sedangkan untuk posisi puluhan ada 7 kemungkinan angka. Nah, banyak bilangan ganjil untuk seluruhnya adalah 5 dikali 8 dikali 8 dikali 7. Kita menggunakan kaidah perkalian dan hasilnya adalah 2240 buah. Sedangkan untuk soal yang B boleh ada angka yang berulang. Posisi satuannya adalah memiliki 5 kemungkinan angka, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, posisi ribuan itu adalah memiliki 9 kemungkinan angka, itu 1 sampai 9. Karena diperbolehkan untuk angkanya berulang gitu. Dan untuk posisi ratusan ada 10 kemungkinan angka, yaitu 0 sampai 9. Posisi puluhan ada 10 kemungkinan angka, yaitu 0 sampai 9, sama karena angkanya boleh berulang. Dan banyak bilangan ganjil untuk seluruhnya adalah 5 dikali 9 dikali 10 dikali 10 adalah 4500 buah. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas materi terkait prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, apa itu prinsip inklusi dan eksklusi? Prinsip inklusi dan eksklusi atau inclusion exclusion principles merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Nah, konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Misalnya, A dan B adalah sembarangan himpunan. Perhatikan hubungan kedua himpunan tersebut dalam diagram Venn berikut. Nah, notasi himpunan A atau NA dan himpunan B atau NB
berturut-turut menyatakan banyaknya anggota kardinalitas himpunan A dan himpunan B. Penjumlahan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B menghitung banyaknya anggota A yang tidak terdapat dalam B dan banyaknya anggota B yang tidak terdapat dalam A. Tepat sekali. Dan banyaknya anggota yang terdapat dalam kardinalitas himpunan A irisan B sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya anggota yang terdapat dalam kardinalitas himpunan A irisan B dari kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B mempunyai membuat banyaknya anggota himpunan A irisan B dihitung tepat sekali. Dengan demikian, rumus teorema dari prinsip inklusi-eksklusi adalah kardinalitas kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurang kardinalitas himpunan A irisan himpunan B. Baik. Contoh soal untuk prinsip inklusi dan eksklusi adalah banyaknya bilangan bulat positif lebih kecil sama dengan 100 yang merupakan bilangan ganjil atau bilangan kuadrat adalah penyelesaiannya adalah misalnya G dan K berturut-turut menyatakan himpunan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5 sampai titik-titik 99. Mengapa 100 termasuk? Karena batasnya hanya sampai 99 saja. Dan himpunan bilangan kuadratnya adalah 12, 22 sampai 102. Ini berarti himpunan G sama dengan 50 dan himpunan K adalah 10. Selain itu, kardinalitas G irisan K adalah 12, 32, 52, 72, dan 92. Sehingga kardinalitas himpunan G irisan K adalah 5. Menurut prinsip inklusi dan eksklusi, didapat kardinalitas A gabungan K, G gabungan K adalah kardinalitas himpunan G ditambah kardinalitas himpunan K dikurang kardinalitas G irisan K, yaitu 50 ditambah 10 dikurang 5. Sehingga ada 55 bilangan bulat positif yang lebih kecil daripada 100 yang merupakan bilangan ganjil atau bilangan kuadrat. Baik. Untuk materi berikutnya adalah terkait permutasi. Nah, definisi 1 permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Artinya, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian, di mana misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n dikurang 1 objek, urutan ketiga dipilih dari n min 2 objek. Nah, sampai urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dalam kurung n dikurang 1 dalam kurung n dikurang 2 sampai 2 dikali 1 n faktorial. N faktorial ya. Ini kita menggunakan juga faktorial. Nah, contohnya adalah berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata hapus. Nah, perhatian di sini kata hapus memiliki 5 huruf ya, karena ada 5 angka di dalamnya itu H, A, P, U, S. Ada 5 huruf, 5 angka. Sehingga kita dapat menggunakan prinsip permutasi ya, atau kaidah permutasi, di mana cara pertamanya adalah sebelumnya kita dapat menggunakan kaidah perkalian. Kaidah menghitung secara perkaliannya yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu 120 buah kata. Sedangkan cara kedua kita dapat menggunakan permutasi dengan menggunakan 5 faktorial. 5 faktorial artinya sama seperti kaidah perkalian juga, yaitu 5 dikali 4
dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang hasilnya adalah 120 kata. Nah, untuk soal nomor 2, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Banyak cara untuk mengurutkan nama 25 orang mahasiswa adalah 25 faktorial atau 25 dikali 4, 25 dikali 4 dikali 23 dikali 22 dikali 21 sampai dengan dikali 1 yang hasilnya adalah sebagai berikut. Baik. Untuk definisi kedua dari permutasi, permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R, buah elemen yang dipilih dari N buah elemen, dengan R lebih kecil sama dengan N. Yang dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Rumusnya adalah P N R sama dengan N dalam kurang N dikurang 1, N dikurang 2, sampai N dikurang R dikurang 1 sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Untuk N adalah banyak elemen himpunan yang keseluruhan dan R adalah banyaknya elemen himpunan yang akan diamati. Contoh soalnya adalah berapa jumlah kemungkinan membentuk bilangan 3 angka dan 5 angka berikut. Angkanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika A tidak boleh ada pengulangan angka dan B boleh ada pengulangan angka. Di sini kita menyediakan tiga tempat ya, karena kita akan membentuk bilangan 3 angka dari 5 angka. Nah, sama seperti rumus permutasi yaitu PNR rumusnya ini PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, di sini N adalah nilai keseluruhan himpunan yang ada dalam bilangan tersebut. Sedangkan R adalah nilai atau angka yang akan diamati atau akan diambil. Sehingga N faktorial sehingga P 5 angka yang akan diambil 3. Dimana N adalah 5 faktorial 5 dikurang 3 faktorial. Nah, di sini 5 faktorial 5 dikali di sini 5 dikurang 3 adalah 2 faktorial sehingga 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, ini bisa langsung dibagi dan 5 dikali 4 dikali 3 adalah 60 buah. Dan di sini juga kita dapat menggunakan kaidah perkalian di mana 5 dikali 4 dikali 3 adalah 60 buah. Karena yang akan diambil 3 angka di bilangan. Nah, untuk tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi dengan kaidah perkalian, untuk tidak boleh ada pengulangan angka, ya, sehingga rumus permutasi di sini tidak dapat dilakukan karena boleh ada pengulangan angka. Sehingga di sini kita menggunakan kaidah perkalian, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 53, yaitu 125 buah. Soal nomor 2, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Penyelesaiannya, dari contoh soal di atas, terdapat sebuah kode buku di perpustakaan dengan panjang 7 karakter. Sehingga kita menyiapkan 7 tempat untuk diisi di kode buku nantinya.
Nah, 7 karakter tersebut terdiri dari 4 huruf dan 3 angka, sehingga akan terdapat 26 huruf yang terdiri dari huruf alfabet A sampai Z dan 10 angka, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Nah, sehingga akan didapat permutasi 26 akan diambil 4 dikali permutasi 10 diambil 3. Berdasarkan rumus permutasi yang sudah kita ketahui sebelumnya, untuk permutasi 26,4 adalah 26 faktorial dibagi 26 dikurang 4 faktorial. Hasilnya adalah 26 faktorial dibagi 22 faktorial. Nah, sehingga lihatkan di sini 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 faktorial dibagi 22 faktorial, sehingga yang dikali adalah 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23. Hasilnya adalah 358.800. Dan untuk permutasi 10 diambil 3 adalah 10 faktorial dibagi 10 faktorial dikurang 3. Hasilnya adalah 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Sama dengan 10 faktorial bagi 7 faktorial itu sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Ya, 7 faktorial ini bisa kita coret sama, sehingga hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 yaitu 720. Sehingga penyelesaiannya adalah faktorial 26 diambil 4 dikali faktorial 10 diambil 3 sama dengan berarti 358.800. 800 dikali 720, hasilnya adalah 258.336.000. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait kombinasi. Definisi kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Rumus adalah kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial, di mana N adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan, R adalah elemen himpunan yang diamati. Kombinasi NR dibaca N diambil R, artinya R objek diambil dari N buah objek. Nah, yang interpretasi kombinasi, misalnya A sama dengan 1, 2, dan 3. Jumlah himpunan A isinya 1, 2, dan 3. Jumlah himpunan bagian dari 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A ada 3 buah, yaitu
1,2, 1,2, 1,3, 1,2 sama dengan 2,1, 1,3 sama dengan 3,1, 2,3 sama dengan 3,1, yang hasilnya ada 3 buah. Atau 3 per 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial adalah 3 buah. Baik. Contoh pertama, ada berapa cara yang dapat memilih ada berapa cara untuk dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan A yang isinya adalah A, B, C, D. Penyelesaiannya, himpunan bagian A dengan 3 elemen, permutasi setiap elemen bagian. Ini sudah dijelaskan dalam kotak tersebut. Bahwasanya untuk A, B, C ada ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, dan CBA. Untuk ABD ada ABD, ADB, BDA, BAD, DAB, dan DBA. Untuk ACD ada ACD, ADC, CDA, CAD, DAC, dan DCA. Untuk BCD ada BCD, BDC, CDB, CBD, DBC, dan DCB. Untuk setiap 3 elemen ada 3 faktorial, itu 6 urutan yang berbeda. Permutasi N sama dengan N faktorial. Jadi, jumlah cara memilih 3 dari 4 elemen himpunan adalah kombinasi 3 diambil 4. Kombinasi 3 diambil kombinasi 4 diambil 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial adalah 4. Hasilnya adalah 4. Itu himpunannya adalah ABC, ABD, ACD, dan BCD. Itu soal nomor 2. Sebuah koin yang mempunyai isi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapa jumlah kemungkinan muncul sisi A sebanyak 3 kali? Penyelesaiannya, jadi jumlah kemungkinan muncul sisi A sebanyak 3 kali adalah kombinasi 4 diambil 3, 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial. 4 dikali 3 faktorial ini bisa dicoret sehingga 4 dikali 1 faktorial adalah 4. Baik. Untuk contoh soal nomor 3, ada sebuah himpunan S yang isinya adalah ada sebuah himpunan S yang isinya adalah M, S, MISSI, SSI, PPI. Untuk huruf M sama dengan 1 buah N1, huruf I sama dengan 4 buah N2, huruf S adalah 4 buah N3, dan huruf P ada 2 buah N4. Ini kita absuskan saja, misalkan saja. Nah, sehingga untuk N sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 11 buah. Nah, ini adalah jumlah elemen himpunan S. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Keduanya memberikan hasil yang sama. Cara yang pertama adalah jumlah string sama dengan yang di sini kita menggunakan rumus permutasi. Di sini kita menggunakan rumus kombinasi. Nah, untuk yang cara pertama yaitu P permutasi 11 diambil 1, diambil 4, diambil 3, diambil 2 adalah 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial, dan hasilnya adalah 34.650 buah. Sedangkan untuk cara kedua yaitu menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi adalah kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R1 R faktorial. Di mana
Ada beberapa kombinasinya, itu kombinasi 11 diambil 1, kombinasi 10 diambil 4, kombinasi 6 diambil 4, kombinasi 2 diambil 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 10 faktorial dikali 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial dikali 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial. Dan hasilnya adalah 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial faktorial dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial adalah 34.652. Baik, untuk contoh soal yang keempat, berapa banyak cara membentuk panitia, komite, komisi dan seterusnya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, penyelesaiannya, panitia atau komite adalah sebuah kelompok yang tidak terurut. Artinya, setiap anggota dalam panitia kedudukannya sama. Sebagaimana kita tahu, rumus kombinasi adalah kombinasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N faktorial dikali N dikurang R faktorial. Misalnya, 5 orang yang dipilih adalah A, B, C, D, dan E. Maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D atau A, D, C, E, B dan seterusnya. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah kombinasi 25 diambil 5 sama dengan 53.130 cara. Baik, kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah prinsip sarang burung merpati. Pigeonhole Principle atau prinsip sarang burung merpati. Prinsip sarang merpati, jika N tambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Bukti, misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, maka total jumlah objek yang paling banyak adalah N. Ini kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit N tambah 1. Prinsip sarang merpati jika diterapkan dengan baik akan memberikan hanya objek-objek yang ada dan bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahu di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 1 ekor merpati. Baik, contoh soalnya adalah, misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terpilih. Penyelesaiannya adalah, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka N sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N tambah 1 sama dengan 4 bola atau merpati, maka dapat dipastikan pasangan bola akan berwarna sama ikut terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna satu sama lain. Jadi 4 buah bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak untuk menjamin terambil sepasang bola yang berwarna sama. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sesuatu. Untuk mencapai angka 10, tidak harus dengan 5 tambah 5, tetapi bisa dengan 8 tambah 2, 7 tambah 3, maupun 100 dikurang 90. Begitu pula untuk mencapai kesuksesan, tidak hanya satu cara. Jadilah versi terbaikmu, jangan takut untuk jatuh, dan jika jatuh, jangan ragu untuk bangkit kembali. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.